Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, innalhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Alhamdulillah, Sobat Ngariksa, malam ini kita bisa jumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara, Ngariksa episode yang ke-46. Alhamdulillah ya. Sudah mau setengah ratus. Kalau usia tahun itu setengah abad ya. Nah, tapi masih ada beberapa episode lagi. Alhamdulillah, ini satu hal yang patut kita syukuri. Terima kasih banyak untuk Sobat Ngariksa yang setia mengikuti ngaji manuskrip kuno Nusantara ini. Saya juga terima kasih sekali kepada Sobat Ngariksa yang memberi informasi kepada saya dari Aceh gitu. Terakhir itu memberi informasi bahwa Ngariksa ini sangat-sangat dirasakan manfaatnya katanya. Khususnya karena sebetulnya karangan atau ajaran Syekh Abdul Rauf Singkal khususnya tentang tarekat Syatariah itu masih banyak yang disalahpahami gitu ya. Nah, sekarang kita mengaji dari sumbernya langsung. Tanbihul Masyi, kemudian juga kemarin kita membahas Ithafudz Dzaki, dan ada yang pesan ke saya nanti dibahas juga kitab As-Simtul Majid gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Sobat Ngariksa, untuk yang ke-46 ini kita masih akan melanjutkan ngaji Tanbihul Masyi bagian manzilah. Saya menyebutnya sebagai tangga ruhani para sufi yang keempat. Jadi kita yang sekarang ini sudah menyelesaikan kemarin itu 6 bagian dari 10 bagian keseluruhan, yang setiap bagiannya itu ada 10 tangga. Jadi sudah ada 60 tangga, tinggal 40 lagi. Mungkin perlu 2 kali lagi dengan ini kita membahas tentang tangga ruhani para sufi ini. Terima kasih banyak kepada Sobat Ngariksa yang mungkin sudah mengunduh juga, ikut menyimak, mengikuti teksnya. Sudah disediakan linknya, Alhamdulillah, supaya kita bisa sama-sama saling mengoreksi ya kalau seandainya saya ada kekeliruan. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah hadarah kepada muallif hadil makhtutat Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, seorang ulama Nusantara asal Aceh dari abad ke-17 yang pengaruhnya sangat besar sekali termasuk ke wilayah Sumatera dan Jawa ya, ke kita sampai saat ini. Juga Al-Fatihah kita tujukan kepada para penyalin manuskrip yang atas jasanya kemudian kita bisa memperoleh sejumlah salinan dari Tanbihul Masyi dari abad ke-17 sampai sekarang. Kita bisa mendapatkan dan terus mewariskan ilmu yang dituliskan oleh Syekh Abdul Rauf Singkal itu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sya'unillahi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, ini kitabnya, bukunya Menyoal Wahdatul Wujud. Selamat membaca buat Sobat Ngariksa yang sudah menerima buku ini. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, untuk pembacaannya kita akan melanjutkan versi supaya konsisten. Meskipun ada beberapa versi Tanbihul Masyi yang sebetulnya bisa kita baca dan kadang-kadang bacanya lebih baik gitu ya. Tapi supaya konsisten, saya melanjutkan untuk membaca Tanbihul Masyi versi dari Museum Negeri Aceh. Oh ya, ini terkait dengan nama ya, nama Syekh Abdul Rauf itu ya. Ada beberapa itu saya membaca komentar-komentarnya, ada yang di channel YouTube juga, di channel Ngariksa. Katanya Syekh Abdul Rauf Singkal itu putra dari Hamzah Fansuri ya katanya gitu. Bukan, jawabannya bukan gitu. Jadi nama lengkap beliau itu kalau membaca kitab tafsirnya, Tafsir Turjuman Al-Mustafid,
Itu Aminuddin Abdurrauf Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Jadi Aminuddin Abdurrauf Ibnu Ali, artinya anak dari Ali ya, Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Nah, Al-Fansuri itu bukan berarti itu Hamzah Fansuri, itu wilayah Fansur gitu. Jadi sama sekali tidak ada kaitan kekerabatan dengan Syekh Hamzah Fansuri. Apalagi Syekh Hamzah Fansuri itu wafatnya itu menurut penelitian terakhir Profesor Kalus dan Gio itu tahun 1527. Jadi awal abad ke-16. Sementara Syekh Abdurrauf Singkel itu diduga lahir tahun 1615-an. Ya, walaupun tahun pastinya itu tidak disebutkan di dalam karyanya. Tetapi menurut perhitungan mundur 19 tahun belajar di Haromain, maka kemungkinan itu lahir tahun 1615-an dan wafat tahun 1693 itu. Jadi memang tidak pernah ketemu secara langsung dengan Syekh Hamzah Fansuri. Sobat Ngariksa, beberapa waktu lalu, 2 minggu yang lalu, 2 Jumat lalu, kita sudah sampai pada manzilah yang ke-6 ya, tentang apa yang terakhir itu ya, Al-Audiyah ya, tentang Al-Audiyah. Nah sekarang kita masuk pada Al-Ahwal ya. Kalau di bukunya di Menyoal Wahdatul Wujud itu di halaman 132 mulainya, teks Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di baris kedua dari bawah, wa ammal ahwalu, dan adapun al-ahwal. Jadi bagian yang ke-7 ya. Bagian yang ke-7 betul itu al-ahwal, itu berisi ada 10 bagian juga, 10 tangga gitu. Fafiha, maka itu di dalam al-ahwal, al-mahabbatu, yang pertama itu adalah al-mahabbah. Ini kata yang sering sekali kita dengar di dalam tasawuf khususnya. Al-mahabbah itu adalah cinta ya. Jadi kita lihat definisinya menurut Syekh As-Sinkili. Wahia, dan adapun al-mahabbah itu adalah ta'alluqul qalbi, itu adalah terpautnya hati, fi badlin nafsi, dalam penyerahan jiwa, lil mahbubi, kepada yang dicintai. Nah ini satu definisi yang singkat yang disampaikan oleh Syekh Abdurrauf As-Sinkili. Nah, kalau di dalam manazilnya sebetulnya agak berbeda sedikit ya, agak panjang definisinya itu. Ta'alluqul qalbi bainal himmah wal uns fil badli wal man'i alal ifradi, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini ada sedikit perbedaan. Tetapi seperti yang saya sampaikan, Syekh As-Sinkili itu berusaha untuk meringkaskan. Ini jasa dari ulama Nusantara itu seperti itu, tashilan. Ulama Nusantara sadar betul bahwa audiens yang sedang diajak bicara itu tidak berbahasa Arab, ya, bukan native-nya maksudnya, sehingga harus kalaupun bahasa Arab itu yang sederhana saja dulu, ya. Nah, sehingga dirumuskan ulang tetapi tidak mengurangi substansinya. Terpautnya hati dalam hal penyerahan diri kepada yang dicintai, itu al-mahabbah ya. Jadi ada kata kunci memasrahkan diri, pemasrahan diri dari sang hamba kepada Tuhannya, dan menolak cinta kepada selainnya. Nah, Sobat Ngariksa pasti tahu ya, mengenal bahwa konsep al-mahabbah ini menjadi trademarknya atau brandnya seorang sufi perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi ia begitu mencintai Tuhannya, kekasihnya, sehingga ia betul-betul menjadikan Allah itu sebagai teman ngobrolnya,
ia tidak mau mencintai yang manusia, maksudnya tidak mau mencintai dalam pengertian tidak menikah begitu, karena memang cintanya kepada Allah itu menjadi simbol dari pemasrahan diri yang total dari seorang sufi perempuan, dalam hal ini Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya pernah membahas secara khusus tentang sufi perempuan. Mungkin kapan-kapan nanti kita diskusikan lagi. Nah, di dalam Manazil As-Sairin juga dijelaskan bahwa al-mahabbah ini bagi seorang sufi itu petanda bahwa ia sudah tumakninah gitu. Kalau al-mahabbah sudah ada di dalam jiwanya, cinta kepada Allah yang tidak menduakan, maka muncul rasa tumakninah. Tumakninah itu tentram. Sehingga ya dengan cinta, dengan al-mahabbah, hidupnya menjadi jelas tujuannya. Tujuannya itu al-maksudnya itu adalah la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud lagi kecuali kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu menjadikan anggota tubuh juga berzikir untuk mendukung cintanya itu. Lisannya berzikir, kemudian hatinya selalu merasakan kehadiran Allah. Nah itu kira-kira yang dijelaskan di dalam konsep al-mahabbah ini. Itu yang pertama ya. Kemudian ini apa ini? Ada yang tertutupi karena rusak di dalam manuskripnya. Kalau saya membaca dari hasil tahqiq yang saya lakukan dulu, ini waman'uhu ya. Ini ada wawunya kelihatan, mimnya kelihatan, depannya tapi tengahnya nggak kelihatan. Tapi bisa diverifikasi, ini adalah waman'uhu. Waman'uhu dan mencegah mencintai amma siwahu selain dari Allah. Jadi totalitas kepada Allah gitu ya. Itu yang pertama, tangga yang pertama. Ya barangkali kalau dari skala 1 sampai 10 para sufi nyampe ke 9 atau 10, ya kita ya minimal jangan sampai deh cinta kita kepada Allah itu hanya pada di angka 1 gitu ya. Tentu saja harus terus gitu diasah supaya rasa cinta kita muncul dan terus meningkat. Yang kedua, sepertinya wal ghairiyah ya. Tetapi saya kira bukan wal ghairiyah tetapi wal ghairah. Wal ghairah. Ghairah itu cemburu. Wal ghairah. Ya. Kalau sobat ngariksa nanti lihat di dalam sumber-sumber yang lain yang terkait dengan Manazilus Sairin ini, itu al-ghairah terbacanya gitu ya. Ini wal ghair ada iya lagi di sini seperti wal ghairiyah. Kalau wal ghairiyah dari kata al-ghair dikasih nisbah, nisbah ya, tapi tentu saja bukan itu maksudnya. Wal ghairatu dan ghairah, tangga yang kedua di dalam ahwal itu kan states ya, keadaan kita, jadi perilaku kita. Pertama kita bangun mahabbah, yang kedua bangun juga cemburu. Wahia yang dimaksud cemburu di sini adalah kama qala, seperti berkata siapa Al-Harawi, Imam Al-Harawi, al-ghairatu yang dimaksud dengan al-ghairah adalah suqutul ihtimal, gugurnya kecenderungan, donnan wasidqu anis sabri nafasatan. Nah, jadi yang disebut dengan cemburu di sini ada rasa iri di dalam diri kita. Seandainya Allah mencintainya itu tidak mencintai kita, ada rasa cemburu. Itu yang dimaksud. Jadi al-ghairah itu. Jadi gugurnya kesanggupan, maksudnya kita ini wadhaiqu anis sabri itu maksudnya kita sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Allah, untuk mencintai Allah, pokoknya tidak ingin berbagi, kira-kira begitu. Wadhaiqu anis sabri di sini. Wadhaiqu anis sabri nafasatan. Jadi
Jadi sabar juga terbatas jadinya gitu. Jadi tidak sabar lagi lah, kira-kira begitu, karena saking ingin dekat, jadi protektif gitu. Kalau dibahasakan al-ghairah itu protectiveness gitu. Jadi sifat protektif kepada Allah, tapi dalam hal ini ya kalau dianalogikan ya kita cemburu kepada orang yang dicintai, itu artinya kita protektif, tidak mentoleransi, tidak sabar lagi, tidak mau berkompetisi dengan orang lain gitu. Karena dia protektif gitu. Itu yang dimaksud dengan cemburu. Tapi dalam hal ini cemburunya cemburu kepada Allah. Hamba yang cemburu kepada Allah, kepada sang kekasih itu sudah dalam hal ini, dalam tangga ruhani ini tidak mampu lagi untuk mengalihkan al-mahabbahnya, tidak mampu mengalihkan jiwanya dari Allah gitu. Karena takut Allah tidak mencintai dirinya gitu. Cemburu gitu ya. Sehingga melupakan yang lain. Mahabbahnya amat teramat gitu. Sangat-sangat gitu. Jadi ini tingkatan yang berikutnya dari tingkatan yang kedua dari al-ahwal ya. Kemudian yang berikutnya wasyauq. Nah, Sobat Ngariksa bisa lihat kaitan-kaitan dari tangga ruhani ini, dari al-mahabbah, cinta, kemudian ada cemburu, kemudian ada asyauq, rindu. Itu pasti tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada cinta, ada cemburu, ada rindu pasti gitu ya. Tetapi ini dalam konteks rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat definisinya. Wasyauqu wa huwa, dan adapun asyauq itu hububu awasibi qahril mahabbah bisyiddah. Jadi meledak-ledaknya gitu ya. Hubub itu meledak-ledaknya rasa cinta yang memaksa, yang mendorong gitu. Bisyiddatin, dengan amat sangat kuat gitu. Itu al-mahabbah gitu. Asyauq, dorongan yang kuat, yang bergelora di dalam hati untuk bertemu dengan sang kekasih gitu. Bisyiddah, dengan sangat kuat gitu. Masih ada penjelasannya. Qala, berkata Al-Harawi, Imam Al-Harawi, wasyauqu, dan yang dimaksud dengan asyauq ini adalah hububul qalbi ila ghaibin. Hububul qalbi, menggeloranya hati untuk bertemu dengan yang tidak ada di depan matanya. Gaib, yang maha gaib tentu saja Allah kan. Itu yang disebut dengan rindu. Kalau kepada orang atau kepada sesuatu yang ada di hadapan kita pengen banget ketemu, tapi ada di hadapan kita, bukan rindu namanya. Makanya definisinya itu hububul qalbi ila ghaibin. Bergeloranya hati, jiwa untuk bertemu dengan yang maha gaib, yaitu Allah dalam hal ini gitu. Makanya ada ungkapan zur ghiban tazdad hubban. Bertemulah jarang saja, jangan terlalu sering. Harus gaib gitu, jangan terus-terusan ketemu. Zur ghiban tazdad hubban, niscaya nanti cinta akan bertambah. Jadi, nah memang rindu itu lahir karena ada cinta, ada mahabbah. Tidak mungkin kita rindu kepada Allah kalau tidak ada al-mahabbah tadi. Apalagi kalau tidak rindu, tidak cemburu gitu ya. Jadi kekuatan rindu itu dosisnya, maksudnya besar kecilnya itu juga tergantung dari kadar al-mahabbah itu. Sebesar apa cintanya kita kepada Allah, sebesar itu pula rindu kita kepada Allah. Dan sebesar itu pula cemburu kita kepada Allah gitu. Takut gitu kalau Allah tidak mengasihi kita, tidak mencintai kita gitu. Rindu hamba kepada Allah, kepada sang kekasih, itu melahirkan harapan, roja untuk bertemu dengannya. Dan rindu itu nanti akan berganti dengan kesenangan manakala sudah bertemu. Itu mengapa orang yang meninggal dalam perspektif sufi, spiritual, sesungguhnya ia seorang yang berbahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang tentram. Jadi selain membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap orang yang meninggal itu, sesungguhnya kita perlu terus mengajarkan dan memberitahukan bahwa Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho, dengan ikhlas, dan juga diridhoi. Karena irji kan rojiun kan, namanya juga pulang kan. Kalau pulang itu siapa sih yang tidak suka pulang? Sekarang saja kemarin ketika Idul Fitri tidak bisa pulang kampung, banyak sekali yang protes, banyak sekali yang mencuri-curi kan, ngambillah cari jalan-jalan tikus gitu supaya bisa pulang kampung juga gitu ya. Meskipun sampai muncul meme-nya itu lewat pematang sawah gitu, motor gitu ya. Tapi itu meme kan, polisi sudah menjaga juga gitu ya. Saking ingin pulang. Loh, ini pulang kepada Tuhan kok malah tidak mau gitu. Jadi dalam perspektif spiritual kita perlu melatih bahwa wafat adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang justru menggembirakan. Karena ada asyauq, rindu. Itu mengapa ya memang harus al-mahabbah dulu, cinta dulu. Kemudian harus ada al-ghairah, harus ada latih cemburu kita kepada Allah, dan harus ada asyauq, rindu. Rindu kita itu. Ini 3 serangkai lah kira-kira begitu ya. Nah, lalu yang berikutnya apa? Ini bacanya ini agak sulit waktu itu apa gitu ya. Tapi kalau tahu karakternya ini qaf ini. Qaf itu biasanya mestinya perutnya kan lebih besar, tapi begitulah cara menuliskan dalam manuskripnya. Wal qalaqu. Sebagian membaca wal qaliqu. Al qalaq. Wal qalaqu yang berikutnya adalah al qalaq, tangga yang keempat. Ke-64. Al-qalaq itu resah gitu. Al-qalaqu itu bisa diartikan sebagai resah. Nah, tetapi kita coba lihat apa yang dimaksud dengan resahnya di sini. Resahnya itu bukan resah tidak karuan. Rasanya sama dengan al-hairah, seperti bingung gitu ya. Tapi dalam pengertian positif secara spiritual. Wahwa. Dan yang dimaksud dengan al-qalaq adalah tajridus syauqi an basorihi, tajridus syauqi an basorihi. Jadi tajrid melepaskan rindu sampai tidak nampak lagi dari pandangannya. Melepaskan rindu gimana ya? Jadi begini. Mungkin kita baca coba penjelasan Al-Harawi. Qala, berkata Al-Harawi, wal qalaqu, yang dimaksud dengan al-qalaq adalah tahrikus syauqi, menggerakkan rindu, bi isqatis sabri, dengan melepaskan kesabaran. Jadi pokoknya nggak pakai sabar lagi gitu. Jadi di atas dari asyauq, al-qalaq itu. Maksudnya begitu. Jadi di atas jadi resahnya itu maksudnya aku udah nggak sabar lagi deh gitu. Makanya kalau dalam konteks tasawuf kan kita mendengar kan bagaimana kisah tentang Syekh Siti Jenar, bagaimana Al-Hallaj misalnya, yang ketika dihukum mati itu justru bahagia gitu. Pengen segera, karena pengen segera bertemu dengan Allah gitu. Nah, itu dalam perspektif tasawuf. Ini Sobat Ngariksa perlu juga tentu saja disadari bahwa ini adalah tangga yang ke-6, maksudnya bagian yang ke-6. Jadi semakin ke atas itu memang semakin pemahamannya tidak sederhana sekedar taubat, sabar, tapi ini betul-betul secara spiritualitas memahaminya dengan batin, ya, dengan perspektif para sufi ya. Kita kan sedang mempelajari kebaikan para sufi, meskipun mungkin kita tidak mudah untuk mempraktekkan yang diajarkan oleh para sufi ini ya. Jadi al-qalaq itu begitu, kerinduan yang menjadi-jadi sampai tidak terkendali lagi. Kalau dibahasakan secara ini itu tajridus syauqi an basorihi bi isqatis sabri. Isqat itu menggugurkan kan, jadi sudah tidak sabar, maksudnya tidak terkendali lagi. Resah pada Allah itu artinya rindu hambanya yang tidak terperi gitu.
Nah, keresahan akibat rindu ini yang tentu saja diakibatkan adanya al-mahabbah, cinta, itu akan berubah menjadi kesenangan juga ketika bertemu. Nah, itu bertemu, bisa jadi bertemunya kalau masih di dunia bertemu dalam pengertian tajali misalnya, nanti ada ekstase, nanti kita ketemu gitu ya. Ini kan lagi-lagi sedang menerangkan al-ahwal, bagaimana sih sebetulnya perilaku spiritual, yang itu artinya melatih hati gitu ya. Baik, yang kelima berikutnya wal atos. Nah, kalau atos sering kita dengar ya, al atos itu haus sebetulnya secara harfiah. Wahwa, dan yang dimaksud atos di sini ghalabatul wulu' bil ma'muli. Jadi pengen banget gitu mencapai atau sampai kepada sesuatu yang diinginkan. Ghalabatul wulu' bil ma'muli. Jadi ghalabah itu kan mengalahkan kalau secara harfiahnya gitu ya. Tetapi maksudnya di sini adalah ada rasa suka yang teramat sekali terhadap sesuatu yang diinginkan, al-ma'mul gitu. Nah, sampai di sini rupanya tidak ada penjelasan lain dari Syekh Abdul Raub Singkal terkait dengan al-atos ini. Nah, tetapi mungkin nanti Sobat Ngariksa bisa juga dilihat di dalam penjelasan Syekh Al-Harwi memang sama juga gitu ya. Al-atasu kinayatun an ghalabati wulu'in bima'mulin. Sedikit beda saja kalimatnya tapi sebetulnya sama. Jadi ini adalah satu metafor perasaan yang amat sangat berlebih gitu untuk mencapai tujuan, menggelepar gitu ya. Jadi dengan tangga ruhani haus ini, jiwa seorang hamba menjadi semakin resah karena ada rasa rindu yang menggebu-gebu kepada sang kekasih, yaitu Allah. Maka lahirlah keadaan hati yang menggelepar seperti kehausan, al-atas. Mungkin kalau kita ibaratkan itu bagaimana orang yang merindukan seteguk air di tengah padang pasir, pengen banget begitu. Nah, ya, menggelepar kehausan. Tapi dalam hal ini haus secara spiritual, maksudnya adalah saking ingin bertemunya dengan Allah. Ini makin tinggi lagi, makin tinggi lagi. Nah, coba kita lihat berikutnya yang ke berapa nih? Yang keenam di bagian al-ahwal wal wajdu. Al-wajd. Nah, al-wajd itu beberapa ulama menafsirkan sebagai ekstase. Ekstase. Jadi ekstase coba kita lihat. Wahwa lahbun. Ini seperti ada dua titik tapi sebetulnya itu satu ya, lahbun. Lahbun itu lahabun ya. Apa sih? Yang menjilat-jilat gitu, api. Lahbun yata'ajjaju min syuhudi aridin muqliqin. Ekstase itu satu ungkapan diibaratkan seperti api gitu yang kalau api yang melahap ini tuh kayak kebakaran gitu ya, jadi kemana-mana gitu. Jadi api yang yata'ajjaju itu yang menyambar-nyambar, kira-kira begitu. Min syuhudi aridin muqliqin. Karena menyaksikan sesuatu yang diinginkan tadi itu, yang al-qalaq itu. Menyaksikan sesuatu yang amat besar, menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan, yang akbar gitu, Allahu Akbar, yang maha besar, sehingga jiwanya menggelora gitu ya, karena menyaksikan keagungan yang sangat menggetarkan itu gitu. Jadi sisi kemanusiaan hamba di sini mulai tenggelam, mulai lenyap gitu di dalam lautan ma'rifat, sehingga ia berada di antara dua alam, kira-kira begitu ya. Tentu saja ini satu gambaran. Ekstase itu
satu keadaan di mana seseorang agak sulit untuk mengontrol dirinya gitu ya, karena ada sesuatu yang sangat diinginkan gitu. Jadi ini gabungan. Ini kan tingkatan dari mulai tadi al-mahabbah ya, kemudian ada al-ghairah, kemudian ada asyauq begitu ya. Kemudian ada al-qalaq, al-atas. Nah, ini al-wajd. Makanya kata al-qalaq di sini dipinjam lagi. Karena menyaksikan sesuatu yang al-qalaq tadi itu, al-qalaq itu sesuatu yang membuat kita resah begitu ya. Sesuatu yang baru yang meresahkan, maka muncullah gelora begitu. Lahab gitu. Nah, itu al-wajd. Kemudian yang berikutnya wadahsu. Wadahs. Ad-dahs ini terperanjat lah kira-kira begitu ya. Mungkin kalau secara harfiah. Coba kita lihat. Wahua, dan yang dimaksud dengan ad-dahs ini, tangga ruhani ad-dahs ini, hayratun, itu kebingungan ta'khudul abda. Kebingungan yang mencengkram seorang hamba. Kebingungan yang dimaksud di sini adalah kebingungan yang mencengkram jiwa seorang hamba yang sangat mencintai kekasihnya Allah karena terpesona oleh keagungannya. Nah, ini ad-dahs. Jadi satu istilah di dalam tasawuf. Ini sekalian kita belajar gitu ya. Kondisi antara di satu sisi sangat berharap, sudah semakin memuncak berharap ar-roja'nya ketemu dengan Allah, tetapi di sisi lain juga ada khauf gitu, ada kekhawatiran, ada keresahan untuk segera bertemu gitu. Nah, tentu saja setelah mengalami ad-dahs ini, seorang hamba akan merasakan tentram kalau sudah mencapai al-ma'mul tadi, kalau sudah mencapai yang ditujunya gitu ya, merasakan tentram, senang dan bahagia gitu. Nah, di sini ada penjelasan ada dari Syekh Al-Harawi. Qala Al-Harawi, ad-dahsu yang dimaksud dengan ad-dahs adalah bahtatun. Jadi bahtatun ta'khudul abda. Bahtah ini apa ya? Kejutan, jadi shock gitu. Jadi satu kejutan yang mencengkram seorang hamba. Di sini bacaannya idza faja'ahu. Ini agak sulit untuk dicerna memang karena ini typo kemungkinan besarnya. Kalau kita lihat sumber-sumber yang lain, saya mencoba membantu. Bacaannya adalah bahtatun ta'khudul abda inda mufaja'ati ma. Jadi inda mufaja'ati, bukan faja'ahu di sini, tapi inda mufaja'ati ma yaghlibu aqlahu au sobrahu au ilmahu. Jadi ini ada satu perasaan, satu kebingungan yang mencengkram jiwa seorang hamba, sehingga meliputi jiwanya dan mengalahkan yaghlibu aqlahu au sobrahu au ilmu. Jadi akalnya, logikanya, kemudian kesabarannya, pengetahuannya itu sudah kalah oleh perasaan yang sangat menggelora di dalam hatinya ya. Saya membaca di dalam sumber yang lain itu kira-kira bahasa Inggrisnya begini: a shock that seizes the servant upon a surprising incident that overwhelms his or her intellect. Jadi ada kejutan yang memang meliputi diri seorang hamba yang mengalami tangga ruhani al-dahs ini gitu ya. Yang berikutnya wal-hayman. Al-hayman ini kagum. Wahwa, dan al-hayman itu kama qala, sebagaimana berkata Al-Harawi, Imam Al-Harawi, al-hayman adalah dhihabun anit tamasuki. Sebagian salinan tulisannya anit tamassuki, ta'ajjuban. Dhihabun anit tamassuki. Ta'ajjuban au hayratan.
karena jiwa yang semakin takjub, semakin bingung, maka ia seolah-olah kehilangan pegangan. Gitu. Makanya kan kalau orang yang tidak paham ahwal seorang sufi yang sedang mencapai situasi tertentu, ia menganggap sufi ini gila. Gitu. Menganggap sufi ini jadi secara lahir perilakunya itu seperti bukan orang normal gitu ya. Nah, karena memang ada ahwal, ada keadaan yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Nah, ya setidaknya kita sekarang memahami bahwa ada, bahkan kagum ini didefinisikan sebagai tersungkur sebetulnya. Tersungkur saking kagum dan terperanjat oleh ta'ajuban kan? Ta'ajuban itu kan kagum, au hayratan. Jadi tersungkur, kehilangan pegangan, dihabun anit tamassuk gitu. Karena saking kagum oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau mau contoh gitu. Jadi ini bukan membuat-buat sebetulnya. Kalau misalnya mau lihat contoh, Nabi Musa alaihissalam itu tersungkur sampai pingsan ketika Tuhan menampakkan dirinya di dalam gunung. Karena Nabi Musa kan wa kallamallahu Musa taklima kan. Nabi Musa itu adalah nabi yang diajak bercakap-cakap gitu oleh Allah. Kata Nabi Musa, aku ingin melihat engkau. Gitu. Lalu Allah menunjukkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 itu, kamu lihat gunung lah kira-kira. Jadi Musa tersungkur ketika melihat tajalli, bukan Tuhannya loh, baru tajalli Tuhan, penampakan Tuhan di gunung, gitu, pada sebuah gunung. Silakan dibaca suratnya supaya mungkin lebih bisa menggambar. Itu artinya Al-Haiman. Oleh para sufi digambarkan sebagai contoh Al-Haiman saking dahsyatnya. Jadi lebih tinggi dari Ad-Dahas tadi itu. Kalau Ad-Dahas itu kan baru terperanjat, kalau ini tersungkur ini kagum gitu ya, sampai kemudian pingsan gitu. Nah, setelah itu tentu setelah Nabi Musa tersungkur, ketika sadar kembali, ia mendapatkan pencerahan, bahkan mendapatkan ketentraman, mendapatkan wahyu tentu saja gitu ya, Ten Commandment ya. Gitu. Baik, yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang ke-9, wal barqu. Al barqu ini kita tahu kilat ya, secara harfiahnya. Wal barqu wahwa, dan al barqu itu adalah apa ini? Wal barqu dan kilat, wahwa dan kilat itu adalah nurun yuqdhifuhullahu ta'ala fi qalbil abdi. Cahaya yang ditanamkan, kilat dalam hal ini sebetulnya yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba, fayad'uhu, maka cahaya itu menarik dia ila dukhuli, untuk masuk ila hadratihi, kepada kepada hadirat Allah. Jadi Nabi Musa ketika tersungkur tadi itu, kemudian tahap berikutnya itu al-barqu, yaitu mendapatkan cahaya yang mengakibatkan Nabi Musa kemudian masuk ke dalam satu keadaan yang lebih dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi cahaya ini tentu ya Allah yang memasukkan, Allah yang menghendaki. Jadi ya tidak bisa sembarang orang saya dapat cahaya misalnya cuma kilat gitu, al-barqu, oh kilatnya kilat beneran, itu mah kilat karena hujan gitu. Jadi lightning, barq itu kilat, tetapi yang itu mengakibatkan seseorang itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya al-barqu ini kan Nabi Musa itu ketika tadi itu melihat cahaya kan, ia menghampiri cahaya itu. Disitulah ia mendapatkan nubuwah. Jadi ini contoh yang baik untuk yang dua tadi itu ya. Yang satu itu apa tadi? Al-Haiman, yang kedua al-Barqu, itu contoh di dalam cerita Nabi Musa. Selain dari surat Al-A'raf tadi juga bisa dilihat surat Toha ayat 9 sampai ke 10 ya, al-Barqu. Yang terakhir sobat ngariksa di al-ahwal ini adalah az-zauq. Nah, ini waz-zauqu.
dan adzauq. Adzauq ini kenikmatan. Jadi setelah tadi coba bayangkan itu dari mulai 1 sampai 9. Ya. Mulai dari 1 9 itu al-mahabbah, dimulai dari rasa cinta kepada Allah. Kemudian bangun sifat cemburu kepada Allah. Kemudian yang berikutnya ada asyauq, rindu. Kemudian setelah rindu apa lagi? Al-qalaq, ya. Resah dengan kerinduannya itu. Kemudian ada al-atos, haus. Kemudian ekstase. Kemudian ad-dahsy, terperanjat. Kemudian al-haiman, Nabi Musa kagum sampai tersungkur begitu. Kemudian al-barq, ketemu kilat, ketemu cahaya yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hati. Terakhir adalah adzauq, kenikmatan. Kita coba lihat definisinya. Wahwa, dan adapun yang dimaksud dengan adzauq adalah adzauq wahwa awalu mabadit tajalliyat. Nah, sederhana aja itu definisi yang disampaikan oleh Syekh As-Sinkili, bahwa adzauq itu, kenikmatan itu adalah awal tanda-tanda tajallinya Tuhan. Itu mengapa disebut bahwa Nabi Musa itu melihat gunung itu kemudian melihat tajallinya Tuhan gitu ya. Nah, adzauq ini lebih langgeng ketimbang al-wajd yang tadi itu. Al-wajd itu kan ekstase tadi ya gitu ya. Ini lebih langgeng adanya karena sudah nikmat gitu. Kalau al-wajd tadi kan ada ekstase atau kemudian masih gelisah begitu. Nah, tapi sekarang sudah tentram. Lebih agung lagi ketimbang al-barq. Jadi ini tahap yang paling tinggi dari al-ahwal yang disampaikan di dalam manzilah ini gitu ya. Dan al-dzauq ini ya tentu saja pada akhirnya melahirkan satu kebahagiaan, rasa ya. Al-dzauq itu kan rasa gitu ya, kenikmatan begitu ya, yang diperoleh oleh seseorang yang sudah mendapatkan makom tertentu. Sobat Ngariksa, ini 10 dari yang ke bagian yang ke-7 ya, di dalam Manazil As-Sairin Al-Ahwal gitu. Nah, saya akan mencoba untuk melanjutkan. Mungkin mudah-mudahan kita dapat 10 lagi ya. Tapi sebelumnya Sobat Ngariksa silahkan mohon koreksi saya kalau seandainya ada yang ingin menambahkan. Saya senang sekali di yang pertemuan sebelumnya juga ada yang memberikan alternatif bacaan. Terima kasih banyak. Prof. Fakhrul Razi kalau tidak salah, saya lupa ya, 2 Jumat yang lalu saya sangat terbantu sekali sehingga saya mencari lagi. Jadi ketika saya di challenge itu saya belajar lagi gitu, karena ini konteksnya saya bukan berpretensi untuk yang sudah paling paham, bukan. Ini kebetulan saja saya membacakan wa ammal walayat, yang berikutnya, bagian berikutnya adalah al walayat. Nah, ini sudah betul ya. Oh, ini bagian-bagian yang tadi al-walayat. Wah, ini ada gangguan teknis sedikit. Al-walayat ini kesucian-kesucian. Jadi wali begitu, kewalian-kewalian, sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang biasanya dianggap sebagai sesuatu yang suci gitu ya. Fafiha, maka itu di dalam walayat al-lahz. Wah, ini sebentar. Ini tim teknisnya merangkap saya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa ya mohon dimaklumi. Al-lahz, yang pertama itu adalah al-lahz itu. Fafiha, maka itu di dalam al-walayat al-lahz. Al-lahz itu lahzotan itu sekelebat begitu ya, sesaat gitu. Nah, apa yang dimaksud coba kita lihat. Wahwa, dan yang dimaksud dengan al-lahz ini, lamhun itu adalah sekelebatan, kerlingan. Apa ini? Apa ya? Harus dilihat di sini yang sudah diedit. Lamhun bibarqin. Lamhun bibarqin
Yubrik mungkin ya ini ya. Ini bibarkinnya tidak ada. Ini bibarkin tapi ada lagi yubrik kalau di sini. Lin nazir. Jadi maksudnya adalah kerlingan yang menggetarkan penglihatan pelakunya. Inda mulahazatihi li fadli sayyidihi. Ketika jadi satu kerlingan hanya sekelebat saja melihat keagungan Tuhan, keagungan Allah, tetapi sudah menggetarkan orang yang melihatnya. Lin nazir. Inda mulahazatihi li fadli sayyidihi. Ketika mulahazah ketemu dengan Allah, sudah ya seperti yang tadi itulah gitu ya. Nabi Musa hanya sekejap saja melihat cahaya yang ditunjukkan oleh Allah di dalam gunung itu, tetapi itu cukup untuk menggetarkan dirinya li fadli sayyidihi, karena keagungan Tuhannya, gitu ya. Meskipun hanya sekelebatan. Jadi Allah di sini berarti memperhatikan betul, jiwa itu akan tentram ketika memperhatikan betul segala ketentuan Allah, segala larangannya juga, menerima segala ketentuannya, menerima segala takdirnya, sehingga hati menjadi tenang gitu. Jadi meskipun hanya sekelebat, tetapi kalau itu adalah cahaya dari Allah, maka itu membuat kita tenang dan tentram, tumanina. Itu al-lahz. Kemudian yang berikutnya wal waqt. Al-waqt sih ya waktu. Nah, coba kita lihat pengertiannya. Wahwa, dan yang dimaksud dengan al-waqt itu adalah ma ghalaba 'alal 'abdi minal ahwali. Adalah waktu adalah satu keadaan, ma ghalaba minal ahwal 'alal 'abdi. Satu keadaan yang mendikte seorang hamba. Maksudnya adalah waktu itu, al-waqt itu di sini kondisi dan situasi yang mengikat seorang hamba. Jadi dalam tasawuf itu di sini kalau nggak salah disebut, oh ya betul, walida, dan disebutkan oleh karenanya qila disebut as-sufiyu, seorang sufi itu ibnu waqtihi, adalah anak waktu. Maksudnya bagi seorang sufi waktu itu sangat berharga sekali. Dan ia akan tunduk pada waktu. Siapa yang bisa mengkompromikan waktu? Tidak ada kan. Waktu itu majikan yang harus dipatuhi. Nah, kalau sudah lewat 1 menit ya sudah, Anda tidak bisa mundur kan. Orang yang meninggal kan disebutkan di dalam Al-Quran itu, andai bisa aku minta ini deh, permintaanku itu kembali lagi gitu. Sehingga aku bisa berbuat lebih baik lagi ya. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Tidak bisa. Tapi kalau sudah datang ajal itu kepada seseorang, tidak bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, kan tidak bisa diakhirkan, tidak bisa disegerakan. Itu waktu. Jadi tidak ada kompromi gitu. Jika waktu tidak dipakai untuk kebaikan, maka ya pasti akan menjerumuskan kepada keburukan. Oleh karenanya kita meyakini bahwa sesuatu itu pasti bermanfaat kalau ada pada waktu yang tepat. Nah, di sini maksudnya al-waqt itu di sini kondisi situasi yang mengikat seorang hamba terkait dengan al-waqt. As-Sufi ibnu waqti. Kemudian yang berikutnya, saya lupa, ini yang berikutnya sudah tadi al-walayat ya. Ini itu al-walayat itu kesucian-kesucian. Ya, al-waqt termasuk dari kebaikan-kebaikan, kesucian-kesucian yang dipegang teguh oleh para sufi. Kemudian yang berikutnya adalah was-sofa dan as-sofa. As-sofa ini bersih. Wahwa, dan yang dimaksud dengan as-sofa adalah baro'atul qalbi. Bersihnya hati anil kadari, dari kotoran-kotoran, as-sodiri yang muncul anis suluki. Jadi ketika menjalani suluk, kemudian ketemu dengan kotoran-kotoran, maka tangga yang ketiga dari al-walayat adalah as-sofa, bersihkan hati. Jadi terbebasnya hati dari keburukan, sehingga tidak menyisakan lagi keraguan-raguan terkait dengan al-haq, terkait dengan kebenaran. Tidak ragu menapak al-haq, dan tidak ragu juga untuk meninggalkan yang batil, yakin gitu. Jadi karena kita merasa hati kita sudah bersih gitu. Hati yang bersih pasti akan menuntun pada kebaikan. Juga
akan menuntun pada perilaku-perilaku yang istiqomah, insya Allah gitu ya. Itu selalu dimulai dari hati yang baik gitu. Ya, semua teladan dari Nabi akan dijadikan sebagai uswah ketika kita sudah bersih. Sufi itu, tasawuf itu banyak sekali terkait dengan tahdzibun nafs gitu. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati ya. Yang keempat, yang berikutnya, masih ada penjelasan ya tadi ya. Qala al-Harawi, kata Imam al-Harawi, as-sufa itu ismun nama lil baro'ati minal kadari wa huwa fi hadzal bab sukutut talawun. Sukutut talawun ini seperti at-talwin, tapi di dalam salinan lain itu at-talawun, sukutut talawun. Jadi sama ya dengan tadi, baro'atu minal kadari. Jadi lepas dari kotoran-kotoran. Kemudian tangga ruhani berikutnya wasururu dan asurur. Asurur ini ya gembira. Coba kita lihat definisinya. Wahwa, dan yang dimaksud dengan asurur di sini adalah al-istibsyar al-jami'. Al-istibsyar itu kegembiraan. Kegembiraan yang menyeluruh. Kegembiraan yang paripurna, kira-kira begitu ya. Al-istibsyar itu begitu. Jadi cheerfulness, the complete cheerfulness gitu. Kalau mau pakai istilah yang lain itu kira-kira begitu ya. Kegembiraan gitu. Istibsyar, kita sering mendengar juga kata istibsyar. Qala al-Harawi wa huwa asyurur ini asfa itu lebih suci minal farah daripada al-farah. Ada kan kata al-farah juga. Al-farah itu artinya gembira juga, bahagia gitu ya. Tetapi ini lebih paripurna dan lebih dari sekedar girang. Al-farah ini katakanlah girang, sementara al-istibsyar itu gembira. Nah, coba mengapa beda katanya? Lebih suci daripada al-farah, li'annal afrah, karena gembira itu, li'annal ifrah, al-farah, al-ifrah, karena gembira itu rubbama tasyabaha al-ahzan. Itu kadang-kadang bisa jadi serupa dengan al-ahzan. Al-ahzan kan sedih, bersifat duniawi. Jadi asyurur ini lebih dari sekedar al-farah, bukan sekedar gembira yang sifatnya duniawi, tetapi istibsyar, merasa gembira karena menemukan kebahagiaan yang sifatnya itu batini, ukhrawi gitu. Jadi sifatnya lebih permanen karena mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Istibsyar, bukan gembira karena mendapatkan parsel misalnya. Kalau dapat parsel itu kan girang, wah terima kasih, itu girang. Tetapi istibsyar di sini adalah kegembiraan, terutama kegembiraan yang puncak itu ya sekali lagi saat ruh bertemu dengan Tuhan. Apalagi seperti Nabi Musa bisa sampai melihat tajalinya Tuhan gitu ya. Tentu itu makom para nabi. Kita ini makom apa ya? Saya makom awam bener deh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kebaikan kepada saya, kepada kita semuanya ya, yang masih banyak kekurangan-kekurangan. Ilmu kita ini wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu kita ini. Tidak ada apa-apanya. Kemudian yang berikutnya wasir, setelah asyurur itu asir. Asir itu rahasia. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan asir di sini yang kelima, syuhudu hissoti saya kira syuhudu hissoti kulli mawjudin minal haqqi bitawajjuhi al-ijad. Jadi asir ini syuhud itu menyaksikan. Jadi tersingkapnya keindahan, bisa menyaksikan keindahan, kebesaran dan keagungan Allah bitawajjuh al-ijadi. Jadi dengan sangat meyakinkan wujudnya. Jadi keindahan dan kebesaran Allah, keagungan Allah itu sudah
bukan rahasia lagi untuk seseorang yang sudah bisa melihatnya. Jadi bisa musyahadah, bisa mencapai persaksian gitu. Sir itu di dalam tasawuf biasanya dijelaskan sebagai bagian terdalam dari ruh. Ada kan ruh ya, tapi yang lebih dalam dari ruh itu asir. Nah, kita lebih sering mendengarnya kan ruh ya. Ruh itu ya sesuatu yang kulir ruh min amri robbi. Yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri robbi. Ruh saja itu udah urusan Tuhan. Kalau kamu tidak usah nanya-nanya ruh itu apa. Tapi lebih dalam dari ruh itu adalah sir. Di luar ruh itu ada kalbu yang disebut dengan kalbu, hati. Jadi tingkatannya itu kalbu, kemudian ruh, lalu kemudian sir. Jadi yang paling dalam itu sir. Agak keluar dikit itu ruh, kemudian agak keluar dikit ada kalbu gitu ya. Jadi secara sederhananya kita menyebutnya itu biasanya kan hati gitu ya, sir gitu. Jadi hati bukan dalam pengertian hati yang fisiknya gitu. Sir gitu. Sir itu rahasia gitu, yang terdalam gitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-6 mana? Wan nafas, an-nafas. Ya, an-nafas ya nafas ya. Wahwa dan an-nafas itu adalah tarwihul qalbi bilato ifatihi. Ini al-qalbiyah. Kalau melihat al-qalbiyah ini bukan, kalau bilato ifatin al-qalbiyah kan ini jadi tidak matching ya. Tarwihul qalbi bilato ifihi al-qalbiyati. Jadi, nafas itu melapangkan hati dengan lataif dengan amaliyah yang sifatnya ruhani. Jadi melapangkan hati. Nafas ruhani itu maksudnya adalah nafas yang diperoleh oleh jiwa saat ia melakukan ibadah, saat ia sibuk dengan Tuhannya, dengan sang kekasihnya. Jadi setiap tarikan nafas itu ada kaitan dengan waktu tadi itu. Bagi seorang sufi, setiap tarikan nafas itu dianggap sebagai berlalunya waktu. Sehingga zikir la ilaha illallah juga kan kaitan dengan nafas, nafi isbat gitu ya. Mengeluarkan nafas, narik nafas gitu. Karena setiap tarikan nafas itu gambaran dari berlalunya waktu. Jadi nafas ini menjadi satu tangga ruhani tersendiri. Jiwa menjadi suci saat ada tarikan nafas yang berisi kebaikan. Gitu. Jadi simbol dari zikir yang teratur di dalam tarekat. Tarekat itu kan organisasi ya. Itu adalah gabungan dari tangga-tangga ruhani yang sudah kita bahas tadi. Ya. Baik, yang berikutnya masih keburu sedikit lagi. Wal ghurbah. Yang berikutnya, tangga berikutnya itu al-ghurbah. Al-ghurbah itu asing sebetulnya, asal katanya ya. Wahwa makom ini atau manzilah ini adalah mufaraqatul mawatin. Memisahkan diri dari al-mawatin fi thalabil maksudi dalam rangka mencapai yang dimaksud. Memisahkan diri dari keramaian, memisahkan diri dari tempat tinggal, dari keramaian ya. Supaya dekat dengannya, karena tujuannya adalah fi thalabil maksudi. Maksudnya al-maksud itu kan Allah kan, dalam rangka mencapai ridho Allah supaya dekat dengan Allah, maka ia memisahkan diri. Memisahkan diri ini bukan berarti mengasingkan diri secara fisik saja, bukan. Meskipun ada dalam tradisi sufi itu yang disebut dengan uzlah ya. Tetapi maksudnya mengasingkan diri ini adalah hati dan perilaku itu tidak ikut-ikutan buruk begitu ketika kita bergaul dengan lingkungan al-mawatin kita, lingkungan kita. Jadi mengasingkan diri dari keburukan itu juga termasuk al-ghurbah. Jadi hati dan perilaku kita tidak ikut bobrok ketika di hadapan kita ada keburukan-keburukan yang sudah dianggap biasa itu. Ada korupsi yang dianggap biasa, ada kebohongan yang dianggap biasa, misalnya gitu, kita tidak ikut-ikutan.
kita melihat ada itu di lingkungan kita misalnya gitu ya. Tapi kan Nabi mengatakan fid dunya ka'annaka gharib gitu. Aw 'abir sabil, kan begitu ya. Jadi hendaklah engkau hidup di dunia itu seakan-akan engkau orang asing. Al-ghurbah itu kan asing. Seolah-olah engkau seorang yang asing. Gharib, aw 'abir sabil, atau orang yang sedang mengembara itu. Nah, jadi konteksnya dalam hal ini adalah mengasingkan diri dari keburukan-keburukan ya. Tentu saja kalau dalam masa tertentu, sekali lagi dalam situasi yang memungkinkan, al-ghurbah ini dipraktekkan oleh para sufi sebagai upaya untuk mengasingkan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi yang dianggap akan menggoda. Kemudian yang ke-8 yang berikutnya adalah ini seperti wal farqu tapi wal gharqu al gharq itu tenggelam, wal gharqu itu tenggelam, wahwa, dan yang dimaksud dengan al gharq di sini adalah at-ta'ammuq fi lujjati bahril qurb inda tahqiqi bil hub. Nah, jadi tenggelam maksudnya ta'amuk, tenggelam di dalam kedalaman samudra, kedekatan dengan Allah. Maksudnya adalah tenggelam di dalam kedalaman samudra hakikat yang dapat mendekatkan jiwa dan diri kita kepada Allah. Tentu itu dengan penuh sukacita juga, bil hub. Jadi bukan berarti menenggelamkan diri untuk dekat dengan Allahnya itu dengan terpaksa, dengan rasa takut. Tapi ini bil hub, dengan penuh sukacita gitu. Jadi al-gharq ini tenggelam dalam ilmu, tenggelam dalam amal, benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin berbuat baik, juga tenggelam di dalam menaati perintah Allah dan seterusnya. Kita tahu kan Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, bagaimana tenggelam di dalam perintah Allah yang sulit sekalipun. Dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail gitu ya. Tapi ternyata itu sebuah ujian. Jadi, itu yang dimaksudkan al-gharq. Jadi tenggelam. Nabi Ibrahim tenggelam di dalam perintah Allah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9 di dalam walayat ini adalah wal ghaibah. Ghaib. Wal ghaibah. Wahuwa adamus syuhudi bima yajri min ahwalil kamal. Nah, adamus syuhudi, jadi adamus syuhud itu ya berpaling lah kira-kira begitu ya. Bima yajri min ahwalil kamali, berpaling dari kebaikan-kebaikan atau kesempurnaan-kesempurnaan yang ada dalam diri kita. Maksudnya adalah tidak mengingat-ingat kebaikan. Itu maksudnya al-ghaib di sini. Jadi adamus syuhud, tidak menyaksikan bima yajri min ahwalil kamali, kebaikan-kebaikan yang ada diri kita, listighalin bil waridati. Mengapa tidak mengingat-ingat kebaikan yang dimiliki? Karena fokus pada hal lain yang lebih hakiki, yang akan datang. Al-waridat itu yang akan datang maksudnya. Jadi ketika ia ikhlas, tidak merasa paling ikhlas. Ketika ia bisa berbuat baik, ia tidak merasa paling baik. Nah, pokoknya fokus saja bercengkrama dengan Allah, bercengkrama dengan janji Allah, dengan ridho Allah, begitu ya. Ketika ia berilmu, juga tidak merasa paling berilmu. Ketika ia besar, tidak merasa paling besar. Apalagi di hadapan Allah tentu saja. Ketika ia punya keunggulan, tidak merasa paling unggul. Itu al-ghaibah namanya. Jadi tangga ruhani ini maksudnya meniadakan. Ya, ada musyuhudi bima yajri min ahwalil kamal, itu artinya orang lain boleh menganggap itu kelebihan kita itu min ahwalil kamal, bagian dari kesempurnaan. Tapi diri kita sendiri tidak boleh menganggap bahwa itu adalah kesempurnaan kita. Gitu. Itu poin yang mungkin bisa ditangkap dari al-ghaibah.
Yang terakhir dari al-walayat ini adalah namanya juga al-walayat ya, jadi perilaku-perilaku suci para wali. Jadi kalau dianggap susah ya anggap ambil sedikit deh saripatinya gitu ya. Yang penting sudah tahu dulu gitu. Nah, yang ke-10 dalam al-walayat ini adalah apa nih? Wat tamkin atau wat tamakun dalam kalau apa namanya versi yang lain wat tamkin ya, wat tamkin betul. Tapi ada juga yang menyebut wat tamakun. Apa itu? Wahwa di sini wahwanya agak ketutup. At-tamkin adalah ghayatul istiqrari. Itu puncak istiqomah fi kulli maqamin, dalam setiap maqam. Wayutlaku dan wayutlaku alal baqa'i ba'dal fana, dan ini dianggap sebagai baqa setelah fana. Kira-kira penjelasannya begini. Yang dimaksud dengan at-tamakun itu mantap gitu. At-tamkin, at-tamakun ya. Kalau Syekh Al-Harawi saya kira menyebutnya at-tamakun gitu. Coba saya cek sebentar untuk memastikan ini Syekh Al-Harawi membacanya at-tamakun, at-tamakun ya betul. At-tamakun. Jadi mantap mungkin itu ya. Kalau at-tamakun itu adalah teguh dengan kebenaran yang diyakini. Jadi tidak terusik lagi lah. Tidak gelisah ketika ada godaan-godaan yang sepertinya kegembiraan duniawi menghampiri. Mungkin digoda dengan pangkat, digoda dengan uang, digoda dengan duniawi. Yakin sudah mantap karena sudah mencapai ghayatul istiqrar. Istiqrar itu kan istiqrar itu ketetapan, jadi puncak dari ketetapan, istiqomah gitu. Nah, sudah yakin pokoknya dengan kebenaran. Tamakun ini ada penjelasan dari Syekh Al-Harawi? Tidak ada ya di sini ya. Kalau kita membaca di dalam manazilnya, at-tamakkun fauqat tuma'ninah. Jadi kita pernah mendengar kata at-tuma'ninah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan ghayatul istiqrar adalah ini, at-tamakun itu lebih tinggi dari tumakninah. Tumakninah itu tentram. Tamakun itu lebih tinggi daripada tentram, lebih tinggi dari tumakninah gitu. Di dalam surat Ar-Rum ayat 60 kita bisa membaca gambaran dari at-tamakun ini yang mungkin nanti bisa dibaca sama-sama ya. Wala yastakhiffannaka alladzina la yuqinun. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu membuatmu gelisah. Hilangkan rasa gelisah. Sobat Ngariksa, inilah 20 dari tangga ruhani yang bisa dibahas di dalam Ngariksa ke-46 ini. Jelas bahwa belum bisa selesai. Jadi insya Allah yang berikutnya mana? Ini ya, wa amal haqa'iq. Jadi masih ada 2 bagian besar lagi, yaitu al-haqa'iq dan an-nihayat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan khatamkan bagian ini. Saya sih sudah menyiapkan sebetulnya sampai khatam gitu ya, kesini terus. Tetapi ya memang perlu waktu. Nah, nanti setelah ini khatam kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya terkait dengan kembali ke zikir dan tarekat sampai akhirnya ditutup dengan sebuah silsilah. Gitu. Silsilah dari tarekat Syatariyah yang saya janjikan waktu itu akan membahas semacam biografi tokoh-tokoh tarekat Syatariyahnya, insya Allah ya, yang disebutkan di dalam Tanbihul Masyi. Demikian Sobat Ngariksa, sebelum kita masuk sesi tutup, tentu saja saya persilahkan kalau ada di antara Sobat Ngariksa yang memberikan komentar, silahkan mungkin Mas Alan atau ada pertanyaan dari Asep Rifki Fuad. Ya. Apakah makna istilah ahwal atau hal
dalam teks ini sama dengan makna istilah hal dalam tasawuf lain, yaitu makom dan hal. Itu, Pak. Al-ahwal. Al-ahwal itu keadaan-keadaan, states. Secara substansi sama. Ya, saya pernah, kita pernah ada yang bertanya juga ya, apa Pak Asep juga waktu itu ya, tentang apakah sama dengan makomat, kira-kira begitu. Jadi memang waktu itu saya sedikit singgung, beberapa literatur itu menyebut tangga sufi itu sebagai makom atau makomat, kemudian ada manzilah atau manazil, kalau di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai stations gitu. Ada juga yang lebih meringkas lagi sebagai tahalli, tajalli gitu, besarannya begitu ya. Nah, sama pada dasar secara substansi itu al-ahwal di sini adalah states. States itu keadaan gitu ya. Ini saya kira begitu. Baik, Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian ini. Nanti Sobat Ngariksa bisa mohon bantu juga, silahkan di dalam teks yang dibagikan begitu ya. Yang sudah diunduh, mungkin bisa sama-sama kita cermati dan ya sambil belajar membaca manuskripnya lah gitu ya, karena ini sesuatu yang mungkin ya bagi yang tidak biasa membaca tanda-tanda di dalam manuskripnya agak menyulitkan, mungkin perlu waktu untuk adaptasi. Sobat Ngariksa, semesta dicipta berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada lahir, ada batin. Ada suka, ada duka. Ada syahid, ada gaib. Ada baik, ada buruk. Ada salah, ada benar. Mata lahir punya keterbatasan. Meski dibantu pengetahuan. Yang benar bisa tampak keliru. Itu karena indera lahir bisa menipu. Hati-hati merespon sesuatu. Jangan terburu nafsu. Ada cara lain menguji kebenaran. Melihat bukan dengan mata. Mendengar bukan dengan telinga, kalbu dan sir yang meraba atas petunjuk Sang Maha Segala. Untuk mencapainya memang tidak mudah. Jiwa perlu riyadhah, bibir perlu berzikir, banyaknya tangga tak perlu dipikir, jalani saja kebaikan sampai nafas berakhir. Mudah-mudahan ini renungan untuk sesi kita ini, kita bisa melatih jiwa kita dengan terus berzikir dan terus melatih kebaikan-kebaikan di dalam ahwal kita, di dalam perilaku kita juga. Terima kasih banyak kepada Sobat Ngariksa yang sudah menambah subscribers kita di channel Ngariksa. Channel Ngariksa ini sudah berusia 2 tahun berarti, lebih bahkan sudah hampir melebihi. Sekarang sudah, terima kasih, ada 2.830 subscribers, nambah 100 sekian setelah 2 Jumat yang lalu. Dan ini edisi yang terakhir, Tangga Ruhani ketiga juga, Mas Alan dan tim itu sudah mengunggahnya. Jadi Sobat Ngariksa dipersilahkan untuk menikmati jika memang bermanfaat gitu ya. Ini jadi serial agak nyambung nih. Hanya kepotong waktu itu dengan Ngariksa ke-43 tentang pegon tertua masa Gajah Mada. Saya awalnya ingin menghatamkan di bulan Syawal Tangga Ruhani ini. Tetapi karena tidak memungkinkan waktunya, maka sekarang pertama, kedua, ketiga, kemudian sekarang keempat, dan insya Allah nanti berarti yang kelima ya. Jadi dibagi 5 berarti 100 dibagi 5, 20. Berarti memang rata-rata 1 jam itu kita bisa mengupas 20 tangga ruhani saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap pantengin Ngariksanya yang klasik, asik. Kita mencoba menatap masa depan, merawat masa silam menjadi jembatan peradaban. Terima kasih banyak, sampai ketemu pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.